Nama saya Yuswa Kurniawan Santoso Yuwono, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro, mengambil mata kuliah rekayasa nilai kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus value engineering pada perbaikan transportasi Jalan Nasional 826 Palmetto Expressway dan studi kasus value engineering pada Hercules Intermodal Transit Center di kota Hercules, California. Pertama-tama saya akan menjelaskan studi kasus value engineering perbaikan pada Palmetto Expressway. Pendahuluan mengenai proyek ini. Studi VA atau Value Engineering dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Mei 2012 dengan menggunakan metode VA untuk meningkatkan studi dan penggunaan lahan dan lingkungan atau PDNA. Proyek Jalan Nasional 826 menganalisis peningkatan nilai untuk membangun 2 jalur terkelola selebar 11 feet dan 4 jalur umum 11 feet dengan lebar median mulai dari 12 feet. Titik jepit tertentu seperti NW 103 Street memiliki jalur tambahan untuk akses ke jalur yang dikelola dan satu area menunjukkan 2 jalur terkelola serta hanya 3 jalur penggunaan umum. Saat ini terminal di selatan terkoneksi dengan sistem jalur terkelola dari SR836 Timur dan Barat di daerah antara NW25ST dan NW36. Titik akses menengah utara 27 sebelum NW103 dan sistem jalur terkelola meluas dan berakhir setelah persimpangan I75 menjadi landai sistem baru ke NB dan di SPI 75. Panjang proyek ini kira-kira 6 meter. Tujuan dari value engineering pada proyek ini. Yang pertama, mengidentifikasi peluang. Yang kedua, meningkatkan nilai dan biaya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan konstruksi. Yang keempat, meningkatkan pemeliharaan lalu lintas. Dan kelima, meningkatkan kemampuan persyaratan fungsional dasar. Metodenya terdapat 3, yaitu persiapan prastudi, workshop, dan post-studi. Pada saat persiapan prastudi adalah upaya terdiri dari penjadwalan, peserta studi, dan penugasannya. Ulasan dari dokumen, pengumpulan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, dan pengumpulan data proyek menjadi cost model. Informasi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas adalah penting sebagai dasar perbandingan untuk upaya studi. Informasi yang berkaitan dengan pendanaan, perencanaan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, penjadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas juga merupakan bagian dari analisis. Lalu dilanjutkan tahap berikutnya adalah workshop. Pada tahapan workshop ada beberapa fase, yaitu fase informasi, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase kreatif, fase evaluasi, fase pengembangan, dan yang terakhir adalah fase presentasi dan pelaporan. Pada fase informasi, di awal studi, kondisi dan keputusan yang mempengaruhi perkembangan proyek harus ditinjau dan dipahami. Untuk alasan ini, manajer proyek, konsultan perencana menyediakan desain informasi tentang proyek kepada tim VA. Setelah presentasi, tim VA membahas penggunaan dokumen proyek. Tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya. Berdasarkan estimasi biaya awal, data historis, dan latar belakang, model biaya dikembangkan untuk proyek yang diselenggarakan oleh elemen konstruksi utama digunakan untuk mendistribusikan biaya berdasarkan elemen proyek sebagai dasar untuk kategorisasi fungsional alternatif. Tim VA mengidentifikasi fungsi dan elemen tersebut melalui diagram FAS atau diagram Function Analysis System Technique. Berikut adalah FAS diagram dari Palmetto. Lalu selanjutnya adalah fase kreatif. Pada fase studi VA ini melibatkan pembuatan daftar ide. Selama fase ini tim VA mengembangkan sebanyak mungkin ide dengan suasana berpikir di luar kotak atau out of the box. Pertimbangan ide dibatasi jika ada kritik vokal yang menghambat kreativitas. TVA mencari sejumlah besar ide dan mengasosiasikan, lalu mengevaluasinya dan mencari potensi dalam desain. Pada fase evaluasi, setelah fase ini tim TVA menilai ide-ide yang dihasilkan selama fase kreatif, keuntungan dan kelemahannya. Lalu menentukan peringkat, setelah menentukan peringkat mencari yang relevan dengan desain yang ada, serta mementingkan potensi penghematan biaya serta peningkatan nilai. Ide-ide yang tersebut lalu diberikan peringkat, sedangkan yang layak dipertimbangkan berdasarkan dari proyek tersebut adalah fungsi baik nilai dan biaya, nilai dan keuntungan tambahan dari
dari ide tersebut. Fase pengembangan. Selama fase pengembangan, setiap ide diberi tingkat, diberi peringkat, lalu diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Dalam fase pengembangan terdiri lagi dari deskripsi ide, perbandingan biaya, siklus hidup atau life cycle, dan evaluasi deskriptif. Fase presentasi dan pelaporan. Di fase terakhir, studi VA dimulai dengan presentasi ide pada hari terakhir studi VA. Tim mencari gagasan VA sebelum salinan draft laporan disiapkan. Ide VA awal diatur dalam perintah yang ditunjukkan untuk memfasilitasi referensi silang ke rekomendasi akhir untuk revisi dokumen kontrak. Lalu setelah dilakukan workshop, dilakukanlah post-studi. Bagian studi value engineering pasca studi mencakup draft akhir studi VA. Tim manajemen harus menganalisis setiap alternatif dan menyiapkan tanggapan singkat, merekomendasikan dan menggabungkan ide ke dalam proyek, dan menawarkan modifikasi implementasi atau memberikan alasan penolakan. Tim VA tersedia untuk konsultasi setelah gagasan ditinjau. Penerimaan atau penolakan ide dijelaskan dalam laporan ini, tunduk dalam pada tinjauan dan persetujuan pemilik atau owner. Tim value engineering tersedia untuk menangani setiap komentar laporan draft akhir untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir. Pada value engineering lebih mengutamakan peningkatan nilai sehingga total konstruksi bertambah menjadi 291,947 juta US dollar. Berikut cost model dari Palmetto Expressway. Lalu, rekomendasi yang diberikan tim VA selama studi value engineering. Rekomendasi pertama, pada konsep awal, keadaan darurat poin seperti NW 103 Street memiliki jalur tambahan untuk satu area menuju 2 jalur terkelola dan hanya 3 jalur penggunaan umum. ML saat ini adalah selatan, SR 836, dengan koneksi ke sistem ML dan SR 836 timur, dan di area barat antara NW25 dan NW36 serta titik akses perantara di utara sebelum NW103 dan berakhir setelah persimpangan menjadi sistem rem baru ke NB dan SPI 75. Lalu tim VM merekomendasikan bahwa saat fase sementara saat ini, distrik dapat diimplementasikan jalur tunggal terkelola 11 feet dengan bahu kontinu 12 feet dari SR 836 di utara ke persimpangan I75. Tidak ada pelebaran yang diperlukan untuk fase ini, hanya membutuhkan pengecekan, penggambaran, dan infrastruktur marka jalan dengan potensi pendapatan 5,36 juta US dollar kondisi minimum. Di rekomendasi yang kedua, pada konsep awal, pelebaran kecil di SR 826 di kedua arah yaitu NB dan SB NW36 sampai ke NW58 Street, maka terkendala ROW atau right of way di kedua sisi jalan lokal ke timur milik county. Pencarian informasi dilakukan untuk menentukan kepemilikan tepat dan lokasi batas area yang terletak di sebelah barat. Sebagian besar merupakan rumputan dan milik pribadi. Batasan ROW mengurangi jarak yang tersedia untuk memperlebar jalan, mendapatkan bahu setinggi 10 hingga 12 feet di sepanjang jalur yang dikelola. Alternatifnya menunjukkan bahu bagian dalam 6 feet ke arah SB dan bahu bagian dalam 8 feet ke arah NB, dekat pintu keluar NB ke NW58. Struktur bangunan akan meminimalkan kemampuan untuk melebarkan bahu jalan yang ideal. Konsep awal di rekomendasi yang ketiga. Konsep awalnya, pelebaran kecil terjadi di SR 826 di kedua area SB dan SBNW 36 SD sampai NW 58 Street. Terkendala right of way konstruksi di signifikan ada pada SR 826 dan I75 interchange. Solusinya, sebuah flyover dibangun 2 jalur di I75 dan SR 826 dan dibangun kanal yang ada, jadi pembangunan kanal. Area kanal ini dibangun agar tidak bertambah pada sekeliling jalan yang sudah ada, maka kanal digunakan untuk mempersempit dan akan dibuat dinding. Rekomendasi yang keempat, pada desain terdapat bahu bagian dalam selebar 4 feet, jalur terkelola arah selatan dan utara NW74 ke selatan. Oke, cuk. Rekomendasinya tim VA mengusulkan dengan memperluas sepanjang 8 feet ke barat untuk menghasilkan bahu selebar 12 feet. Jalan penghubung di Okechuk dan ke SR826 SB perlu dimodifikasi seperti yang juga ada gambar.
Di rekomendasi yang kelima, konsep awal, batasan perorangan ini tumpang tindih dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung di seksi 5 dan antara NW7 dan NW25. Departemen saat ini sedang bernegosiasi untuk merevisi lingkup pekerjaan. Rekomendasinya, gesekan dan stripping untuk jalur terkelola tambahan akan digambarkan untuk sementara dengan marka perluasan. Selama konstruksi jalur terkelola, jalur gesekan dan jalur akhir jalur bahu tambahan akan diselesaikan oleh pemegang konsensi. Maka dari itu potensi penghematan biaya sebesar 0,94 juta US dollar. Maaf, 0,94 juta US dollar. Konsep awal. Pada rekomendasi yang keenam, memberikan batas kecepatan untuk jalur tujuan umum supaya dapat mengelola arus lalu lintas dengan baik. Direkomendasikan memasang rambu batas kecepatan sebelum masuk segmen rambu jalur terkelola. Dan diberikan rambu kecepatan untuk kendaraan transisi yang lebih baik melalui segmen jalan raya yang padat, sehingga peningkatan perjalanan yang lebih aman selama periode kemacetan, insiden, dan cuaca buruk, sehingga dapat menambah potensi nilai 2-5 juta US dollar. Lalu berikutnya, saya juga ingin menyampaikan studi kasus value engineering pada Hercules Intermodal Transit Center di kota Hercules, California. Pendahuluan, kota Hercules, California membentuk city atau badan city mengusulkan untuk membangun pusat transit antar moda atau ITC, peningkatan rel dan jalan raya serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo di Contra Costa County. City adalah badan utama untuk California Environmental Quality Act (CITI). CITI bermaksud membangun fasilitas ini dengan pendanaan federal, karena itu Federal Transit Administration bertindak sebagai agen utama federal untuk proyek tersebut. Pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Capital Corridor Joint Powers Authority atau CCGPA untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke lokasi dan West Contra Costa Transit Authority atau WestCat untuk menyediakan koneksi layanan bis. Area di lokasi ITC Hercules yang diusulkan sedang dibangun kembali dengan perumahan berorientasi transit dan pengembangan bisnis, serta proyek yang diusulkan akan meningkatkan akses ke angkutan umum, kereta komuter, dan bis lokal. Untuk penduduk lokal dan wilayah yang lebih luas, menyediakan akses angkutan umum juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan raya terdekat serta jalan arteri lokal. RTC Hercules mencakup juga akses pejalan kaki yang dipisahkan berkelas melalui jalur Union Pacific Railroad atau UPRR yang ada ke platform penumpang Pulau Tengah yang baru. Meskipun layanan kereta api akan tersedia sepanjang hari, fasilitas tersebut diharapkan dapat digunakan terutama oleh penumpang yang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Teluk San Francisco. Penumpang kereta api dapat berjalan kaki dari unit pemukiman terdekat, bersepeda di sepanjang jalur sepeda yang merupakan bagian dari proyek yang diusulkan, atau memarkir kendaraan mereka di tempat parkir yang merupakan bagian dari proyek yang diusulkan. Pelanggan pusat transit juga dapat mengakses lokasi melalui layanan bis umum yang akan diperluas ke pusat transit antar moda Hercules yang diusulkan sebagai bagian dari proyek. Tujuan value engineering dari ICT. Yang pertama, sebagai penghematan biaya. Yang kedua, melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh tentang masalah utama dan desain konseptual yang ada. Metode value engineering-nya. Yang pertama, persiapan prastudi, workshop, dan post-studi. Persiapan prastudi. Tim rekayasa nilai atau VA yang komprehensif dikumpulkan untuk meninjau proyek EPC dengan hati-hati dalam sesi kerja terfokus yang mengembangkan rekomendasi penghematan biaya yang konsisten dengan tujuan dan sasaran proyek. Yang kedua, tim VA pada studi kasus ICT dipimpin oleh Ken Smith, spesialis rekayasa nilai bersertifikat dan terdiri dari insinyur, arsitek profesional berkualifikasi tinggi, independen dari tim desain ITC, mengevaluasi komponen proyek secara integrasi dan terkait dengan pembangunan stasiun. Proses evaluasi menghasilkan ide penghematan biaya untuk dipertimbangkan. Workshop. Setelah kunjungan lapangan, TVA meninjau berbagai sumber daya dan berkumpul untuk identifikasi elemen dan fungsi proyek. Ini adalah instrumen yang digunakan pada saat workshop pada studi value engineering ICT, cost model, function analysis, dan diagram cost. Cost model, ketua tim VM menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya dasar yang diberikan oleh tim proyek.
Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama, perkiraan biaya desainer, dan presentasi dari total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim VA selama studi VA. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim VA mengenai biaya proyek. Function Analysis. Analisis fungsi menghasilkan tampilan unik dari proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang mengubah pandangan tim VA dari desain aslinya serta dapat menuju konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dengan pernyataan kata kerja benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Diagram fast mengatur fungsi ke dalam urutan logis sehingga dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi pada saat yang sama atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Diagram fast untuk proyek ini menunjukkan perpindahan antar moda sebagai fungsi dasar proyek ini. Fungsi sekunder utamanya adalah access train, access transit, menyediakan konektivitas, guide people, give shelter. Ini memberikan TVA pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk meningkatkan biaya atau kinerja. Post studi, TVA mengikuti proses terstruktur atau model diagram fast yang mengevaluasi fungsi dan peringkat komponen ide dan penghematan biaya, dan akhirnya mengembangkan daftar akhir prioritas, memberikan 11 rekomendasi untuk diproyeksikan menguntungkan proyek dan menghasilkan penghematan yang signifikan dengan analisis teknis tambahan. Rekomendasi diberikan kepada profesional dengan keahlian di bidang subjek untuk lebih mengembangkan daftar dasar teknis untuk rekomendasi tersebut. Selama VA didapatkan kesimpulan oleh tim VA mengenai proyek sebagai berikut. Dinding penahan menghabiskan 26,6% dari total anggaran proyek. Stasiun kereta api menyumbang 32,3% dari total anggaran proyek. Menjelaskan rel kereta api lebih dari 8% dari anggaran proyek, dan merelokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencapai hampir 8% dari total anggaran proyek. Berikut cost model ITC. Rekomendasi hasil value engineering. Terdapat 11 rekomendasi. Rekomendasi pertama sebagai berikut. Konsep awal, membangun jalur ganda, menggeser lalu lintas kereta api, dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Rekomendasi yang diberikan tim VS sebagai berikut. Union Pacific Railroad membangun jembatan baru di bawah lalu lintas. Setelah jembatan baru dipasang, membangun jalur MT3 yang baru. Dan melalui rekomendasi ini, didapatkan penghematan sebesar 0,496 juta US dollar. Rekomendasi 2. Konsep awal, tumpukan penahan dinding penahan berjenis cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Rekomendasinya, tim VA merekomendasikan dengan perbaikan tanah lalu dipasang MSE atau di blok segmental, mampu menghemat sebesar 10,03 juta US dollar. Rekomendasi yang ketiga, promenade lebar antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas by trail dan pejalan kaki yang berkelok-elok. Rekomendasinya mengurangi lebar dengan mengubah bagian atas kemiringan menjadi lereng atau membuat perbedaan kemiringan antar jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan kemiringan atau undakan. Jadi dibuat undakan atau lereng, kemiringan lereng, sehingga tidak menjadi datar secara horizontal kembali, dan mampu mengurangi biaya sebesar 0,04 juta US dollar. Rekomendasi yang keempat, awalnya platform akses kereta api terdiri dari plat beton tebal 10 inci yang dituang di tempat seluas 35 inci, yang didukung pada beton dengan lebar 2-6 inci dengan tebal balok 1,8 inci dengan jarak 20 inci, bervariasi tergantung pada fondasi rangka bangunan. Setiap balok kelas didukung oleh 2 tiang HP 14x117. Menggunakan beton prategang 10 inci atau beton pracetak. Beton pracetak 2 tingkat balok untuk mengontrol penurunan diferensial, terletakan diferensial. Mampu menghemat 0,6 juta US dollar. Rekomendasi yang kelima, pada konsep awal pagar pembatas platform akses tinggi 42 inci dengan panel kaca template 0,5 inci dalam frame 1,5 x 0,5 inci tiang baja galvanis yang baja galvanis dengan cat berlembik dengan pegangan tabung baja tahan karat. Rekomendasinya opsi A, mengganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas
kabel baja berjarak 3 inci. Opsi B, pada tepi luar jalan diperluas untuk menghilangkan celah antar tepi jalan dan struktur, menyingkirkan pagar pembatas gas setinggi 20 inci. Mampu menghemat 0,48 juta US dollar. Rekomendasi yang keenam, konsep awalnya terdapat 12 turbin. Lalu direkomendasikan bahwa opsi A hanya 10 turbin, yang B hanya 8 turbin, mampu menghemat 0,16 juta US dollar. Rekomendasi yang ketujuh, pada konsep awal struktur akses kereta menggunakan sistem rangkap pemikul momen untuk menahan beban lateral. Rekomendasinya, tim VM merekomendasikan menggunakan bingkai yang diperkuat, dirakit menjadi modular, sehingga mempercepat konstruksi. Dan tim VM memperkirakan mampu mengurangi 0,36 juta US dollar. Rekomendasi yang 8, pada konsep awal tidak disediakan pagar pembatas pada area platform stasiun. Namun untuk mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun dan gangguan di peron stasiun, dibangunlah platform pagar pembatas. Akan tetapi meningkatkan biaya sebesar 0,11 juta US dollar karena tidak terdapatnya pengaman sebelumnya didesain. Dengan adanya pagar pembatas ini diharapkan meningkatkan nilai keamanan yang ada. Yang ke-9, pada konsep awal paving promenade terdiri dari paving unit dan beton bertulang. Rekomendasinya menggunakan beton berwarna yang dicap atau dicetak untuk menggambarkan kawasan pejalan kaki menggunakan dinding dudukan beton bertulang dan dinding penahan dengan tutup permukaan dan menyediakan perabotan alternatif. Dalam hal ini mampu mengurangi 0,46 juta US dollar. Rekomendasi yang ke-10, mengakomodasi awalnya desain baseline dinding menahan dan gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun. Jadi harus berurutan dari metode pembangunannya. Lalu tim VM merekomendasikan untuk menggabungkan rekomendasi 1 dan 2 supaya konstruksinya lebih sederhana dan yang kedua lebih mudah secara pelaksanaan sehingga mampu mengurangi nilai 0,46 juta US dollar. Dan rekomendasi yang terakhir adalah pada pekerjaan landscape semula menghabiskan biaya 233.960 US dollar menjadi hanya 115.995 US dollar atau mampu mengurangi 0,13 juta US dollar dari anggaran yang seharusnya. Berikut adalah ringkasan berapa biaya dari rekomendasi tersebut, baik yang mengurangi nilai anggaran proyek maupun yang menambah nilai tapi juga meningkatkan biaya. Demikian paparan mengenai 2 studi kasus yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya.